Hai minasan konnichiwa. Semoga kalian sehat selalu ya. Kita akan membahas tentang otaku. Kalian pernah dengar kata otaku? Pasti tahu dong. Kita awali dengan prolognya dulu. Bahwasanya kita hidup pada era teknologi komunikasi di zaman digital ini. Sehingga ketika teknologi komunikasi berperan dalam kehidupan sehari-hari kita, maka segala hal akan diekspos ke dalam jejaring sosial, kemudian diwujudkan dalam game online, dinarasikan pada buku-buku digital dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita sering melakukan sesuatu hal lalu diunggah pada jejaring sosial dan sosial media lainnya, memunculkan sebuah karakteristik khusus yang bisa kita lihat pada sosial media saat ini. Kelompok-kelompok dengan karakteristik sosial yang khas di media sosial sebagai konsumen setia pada budaya populer. Kelompok sosial yang mendapatkan perhatian pada tahun 1980-an ini sudah mengglobal. Komunitas ini disebut dengan otaku. Tujuan pada kuliah kali ini yaitu memahami otaku sebagai budaya populer dalam konteks Jepang dan global. Kemudian kedua, memahami otaku secara kritis ditinjau dari fenomena sosial budaya. Hai minasan, kita awali dengan searching otaku di Google. Paling tidak kita akan tahu bagaimana gambaran otaku ketika melihat di Google. Akan muncul seperti ini. Ini saya lihat di anime Planet. Sebagai pendahuluan, mengacu pada otaku atau wotaku, huruf dari hiragana otaku. Otaku kedua itu huruf katakana, kemudian wotaku sendiri juga katakana dalam bahasa Jepang. Ini berafiliasi pada arti Anda untuk kata ganti orang kedua. Otaku adalah istilah sopan yang digunakan saat kita berbicara pada seseorang yang posisi sosialnya relatif tidak kita kenali. Anda tentu tahu dalam grammar bahasa Jepang ada preposisi o sebelum kata kerja, itu sebelum kata benda itu menunjukkan bentuk sopan, osake, omachi, seperti itu bentuk kata sopan. Sehingga ketika ada preposisi o, otaku, itu menunjukkan kata sopan. Itu arti dasar pada kata otaku. Seperti contoh, bolehkah saya melihat koleksi manga Anda? Otaku mite mo ii desu ka? Otaku mite gorang? Seperti itu. Otaku sendiri juga disebutkan untuk menggambarkan orang-orang yang terobsesi mengkonsumsi manga dan anime. Sebagai gambaran, otaku sendiri itu kalau dicari tahu di Google itu pasti afiliasinya pada seorang cowok. Namun ketika kita lihat pada artikel ilmiah, ternyata juga dimunculkan karakter otaku. Karakter otaku itu cenderung bertubuh gemuk, berambut panjang, dan menggunakan t-shirt serta jeans. Kata ini punya makna yang sama dengan nerd yang di Amerika Serikat digunakan untuk menunjuk pada para maniak komputer dan science fiction. Hai, tsugi wa otaku sebagai subculture. Otaku diafiliasikan pada pelibatan seseorang dalam suatu kelompok penggemar yang pada umumnya memiliki karakteristik sendiri. Tidak jarang kita melihat sekelompok orang yang memiliki karakter yang khas, baik dari penampilan dan kebiasaannya, sehingga kita memberikan definisi tertentu kepada mereka. Kebiasaan khas suatu komunitas yang membudaya ini sering disebut subculture. Dalam artikelnya, Lily Wery menyebutkan bahwasannya subculture adalah suatu kolektivitas
orang-orang yang memiliki kesadaran keanggotaan berdasarkan pada unit perilaku yang teridentifikasi secara jelas yang berbeda dengan kebudayaan dominan. Dengan kata lain, subculture adalah sebuah nama atau definisi yang diberikan kepada sekumpulan orang yang memiliki kekhasannya sendiri yang berbeda dengan kebudayaan dominan masyarakatnya. Sehingga kita bisa melihat otaku ketika di masyarakat dia akan memakai suatu hal yang mencolok, terlebih memakai atribut anime, kemudian memakai jeans, memakai ransel dan lain sebagainya dengan menenteng tas bergambar anime. Nah, rata-rata para otaku ini adalah cowok, dan yang digandrungi atau yang sedang digemari itu ternyata anime cewek, seperti itu. Ketika kita melihat trajektori otaku sendiri, seperti halnya subculture, otaku merupakan kelompok penggemar yang khas yang mendedikasikan diri mereka terhadap hobi akan sesuatu yang biasanya kepada budaya populer dari Jepang. Karakteristik otaku yang berbeda dengan kebudayaan dominan masyarakat sering kali menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Di balik penilaian pro dan kontra, sebenarnya pengertian otaku sendiri masih bias. Apakah otaku itu? Mengenai ini istilah otaku tidak serta-merta muncul begitu saja. Ada beberapa momen yang menyebabkan perubahan makna otaku ini. Ada pula beberapa urutan peristiwa yang mendahului istilah otaku yang kita kenal selama ini. Pada awalnya, otaku tidak selalu negatif. Otaku biasanya adalah istilah paling sopan yang digunakan saat kita berbicara pada seseorang yang posisi sosialnya relatif tidak kita kenal. Singkatnya, kata ini berfungsi untuk menjaga jarak dengan orang lain atau lawan bicara. Seperti artikel dari Grassmook, istilah otaku ini mulai banyak digunakan oleh orang yang bekerja di stasiun televisi, kemudian pembuat anime, dan pembuat game komputer. Kata otaku digunakan untuk memanggil seseorang, rekan mereka yang baru mereka kenal, seperti manga no otaku mite mo ii desu ka? Seperti itu. Bolehkah saya melihat koleksi manga Anda? Otaku ini sering digunakan oleh orang-orang yang bekerja di stasiun televisi tersebut dan pembuat video animasi yang muncul pada era 80-an. Istilah otaku sebagai sapaan ini juga berangsur-angsur mulai ditinggalkan dan mulai digunakan untuk menyebut kelompok sosial baru yang muncul dalam masyarakat Jepang. Pada tahun 80-an, kombinasi kemakmuran ekonomi Jepang pasca perang, hubungan yang intens antara konsumsi dan media teknologi serta daya tarik referensi visual dalam cerita kartun manga dan film animasi memunculkan kelompok sosial otaku tersebut. Dari sana penggunaan otaku menyebar kepada penonton anime di dunia manga serta dunia game komputer. Seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan kata otaku semakin universal dan merambah ke berbagai genre. Jika ditelusuri lebih dalam lagi, otaku ini ternyata berasal dari issei, tulisan Akio Nakamori berjudul Machi ni Otaku ga Ippai pada majalah manga Buriko tahun 83. Penulisan esai tersebut berdasarkan kunjungannya pada pameran komik di Tokyo, yang pada saat itu dia kaget ketika menyaksikan komunitas anak muda bercosplay atau memakai baju khas karakter manga dan anime yang tayang di televisi. Para otaku ini juga rela mengantri, bahkan berkemah untuk menonton perdana film anime. Antrean untuk sesi tanda tangan dengan penyanyi favorit juga memakai kacamata. Rajin mengunjungi toko elektronik dan komputer. Istilah nekyoteki atau fanatik dan mania tidak lagi memadai menurut Nakamori, sehingga muncul otaku hingga sekarang.
kita lihat bahwasanya otaku ya identik dengan Akiba. Akiba itu adalah salah satu distrik di kota Tokyo, yakni Akihabara, dengan style otaku yang tadi saya sebutkan, gemuk, berambut panjang, pakai kacamata, memakai tas ransel, menenteng tas berkarakter, atau bajunya malah berkarakter anime, seperti itu. Bahkan pada tahun 2013 itu 42,2% mengidentifikasikan dirinya sebagai otaku dari 137 ribuan remaja yang disurvei. Ini berdasarkan dari artikel tentang Jibun no Koto Otaku Ninshiki Shiteiru Hito, seperti itu. Otaku yang eksis di Jepang atau ada di Jepang adalah manga otaku atau otaku yang berafiliasi dengan manga tertentu, anime otaku, idol otaku, dan game otaku. Ketika disurvei lagi terhadap apa yang terlintas dari otaku terhadap 1.800-an responden yang berusia 10 hingga 40 tahunan pada tahun 2020 oleh perusahaan job hunting bernama Deep Dream Idea Passion di Jepang menyatakan bahwasanya pertama seseorang yang terobsesi dengan hobi mereka. Jadi otaku yang tadi saya sebutkan yang eksis di Jepang ada 4 tersebut, obsesi hobi mereka terhadap manga, anime, kemudian game, dan lain sebagainya. Kemudian kedua, seorang yang suka dengan anime 50,4%, dan lain sebagainya, 10 teratas. Nah, di antara itu juga muncul otaku identik dengan Akihabara dan tas ransel. Ini juga menarik. Ternyata perempuan sebagai otaku juga mulai muncul sebanyak 18,9%.